Suasana semakin mencekam ketika masuk jam 12 malam. Oke teman-teman, balik lagi di channel Gagas Agasta. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah cerita yang berasal dari Alas Roban, Jawa Tengah. Konon katanya di sana ada penunggu yang sering muncul, kerap mengganggu para pengendara motor ataupun mobil yang melintasi jalan tersebut. Daripada penasaran, bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, silahkan subscribe sekarang juga, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau ada notif ke handphone kalian bisa langsung ditonton videonya dan dikomen dengan hal-hal yang positif. Langsung aja, daripada penasaran, kita langsung ke videonya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Di Alas Roban ini kerap muncul beberapa hantu, mulai dari kuntilanak, pencari tumbal, hingga pengendara tanpa kepala. Alas Roban memang sudah terkenal dengan cerita mistisnya. Sudah banyak yang membuktikan bahwa jalur di Alas Roban tersebut sangat menyeramkan dan sering muncul penampakan hantu. Beberapa sumber menceritakan bahwa tempat tersebut itu paling angker di Jawa Tengah. Selain karena seringnya terjadi kecelakaan, fakta menjelaskan bahwa Alas Roban itu adalah tempat pembuangan mayat. Tidak heran, banyak hantu berseliweran di sana. Hal ini kemudian membuat aura mistis di daerah tersebut. Ketika Anda melewati jalur tersebut di malam hari, berhati-hati saja, karena banyak cerita menjelaskan kalau banyak hantu akan mengganggu Anda. Langsung aja ke cerita yang pertama, yaitu warung pecel lele hantu. Kisah ini bukanlah cerita baru, namun terjadi sekitar tahun 2001 sampai tahun 2005, di mana ada satu keluarga yang hendak mudik menuju ke Jakarta melalui Alas Roban. Untuk menghindari kemacetan, keluarga tersebut berangkat dari Secang pada sore hari melalui jalur Pantura. Perjalanan pun awalnya berjalan mulus, sesuai dengan apa yang diharapkan. Bu dan kedua adik Hendra tertidur pulas hingga larut malam. Memasuki wilayah Alas Roban, mereka tidak menemukan satupun kendaraan atau bus yang melintas di jalur tersebut. Padahal Alas Roban ini adalah jalur yang sering dilintasi oleh para pengendara antar provinsi. Dan tiba-tiba, mobil keluarga tersebut menabrak sesuatu yang keras. Hendra dan sang ayah pun bergegas turun dan memeriksa apa yang terjadi pada mobilnya tersebut di bagian depan. Namun anehnya, mobil yang tadi diperiksa tidak ada rusak satupun ataupun lecet di bagian bemper depan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan berhenti di salah satu warung pecel lele hantu tersebut. Saat hendak turun, Hendra tak sengaja menyenggol pasak kilometer yang bertuliskan angka 15. Setelah selesai makan, Hendra tak sengaja kedua kalinya untuk menyenggol pasak yang bertuliskan angka 15 itu. Memang kala itu pasak penanda kilometer berjarak dekat dengan mobil yang terparkir. Singkat cerita, perjalanan menuju Jakarta pun berjalan dengan lancar. Namun setelah beberapa hari di Jakarta, keluarga ini pun berniat kembali untuk ke kampung halamannya. Trauma dengan kejadian sebelumnya, keluarga ini pun berangkat pada saat pagi hari agar bisa mencapai Alas Roban pada siang hari. Ketika memasuki Alas Roban, sang ayah pun memarkirkan mobilnya di sisi jalan karena salah satu adik Hendra itu ingin buang air kecil. Ketagihan dengan rasa pecel lele yang sebelumnya dimakan, keluarga ini pun memutuskan untuk mencari kembali tempat makan tersebut. Namun keluarga ini dibuat terkejut bukan kepalang ketika melihat pasak kilometer 15 tertempel rapih di sebuah jurang yang dalam. Padahal saat malam tersebut, di posisi jurang tersebut ada sebuah warung pecel lele, dan bisa disimpulkan warung pecel lele yang disinggahi Hendra tersebut dan keluarganya adalah warung pecel lele gaib yang melayang di atas jurang. Kedua, pengendara motor tanpa kepala.
Hantu ini bisa Anda jumpai di alas roban. Tidak selalu, tapi ketika Anda memang dalam kondisi yang tidak suci atau tidak berdoa sebelum melakukan perjalanan, hantu tersebut bisa muncul. Menurut beberapa sumber, hantu kepala ini adalah korban kecelakaan di jalur alas roban. Dia biasanya mengganggu pengendara motor pada saat larut malam, terlebih jika Anda melihat ke belakang dari kaca spion. Hantu ini bisa muncul seketika dan membuat Anda hilang konsentrasi dalam berkendara. Menurut beberapa sumber, hantu tanpa kepala ini melewati jalan alas roban dari malam hingga dini hari. Hantu tersebut diketahui bisa menerobos jurang karena dia mengendarai motor tersebut dengan lurus saja. Padahal jalur alas roban terkenal dengan kelokannya yang berulang kali. Jika Anda menemui hantu ini di alas roban, sangat disarankan untuk tidak menghiraukannya, usahakan untuk berdoa dalam hati dan tetap fokus kepada perjalanan yang Anda lakukan tersebut. Tugasnya hanya muncul untuk mengganggu pengendara di malam hari agar mereka hilang konsentrasi. Ketiga, bus hantu alas roban. Saat ini sedang viral kasus bus hantu Bekasi Bandung yang menyeramkan. Tapi tahukah Anda kalau bus hantu ini bisa juga muncul di alas roban? Sebuah kisah legendaris mengenai bus hantu masih terdengar di telinga masyarakat. Padahal kasus ini terjadi pada tahun 1996, di mana yang mengalaminya adalah bernama Bro Dikyo. Cerita bermula pada saat Bro Dikyo melakukan perjalanan dari Tegal menuju Surabaya. Pria itu harus melewati jalur alas roban pada saat jalur itu masih jadul, di mana jalannya masih sempit dan belum ada penerangan sama sekali. Suasana semakin mencekam ketika masuk jam 12 malam. Udara dingin yang berada di tengah hutan tersebut membuat bulu kuduk kita merinding seketika. Terlebih ketika jalur tersebut diguyur hujan. Dipastikan kadar mistisnya menaik drastis. Namun karena mesti sampai di Surabaya pada saat pagi hari, Bro Dikyo ini nekat untuk melalui jalur tersebut pada malam hari karena dia memacu kecepatan motornya dengan sangat maksimal dan masuklah dia di jalur alas roban. Kejanggalan mulai terjadi ketika ada bus mengikuti dia. Anehnya bus tersebut bukan mempercepat dan menyalip Bro Dikyo tadi, malah stabil dengan kecepatan di belakang Bro Dikyo itu. Karena merasa aneh, kemudian Bro Dikyo ini melihat ke belakang motornya tersebut. Padahal banyak sekitaran warga di sana yang melarang untuk melihat ke belakang ketika sedang berkendara, sebab akan ada hal buruk bakalan terjadi. Benar saja, ketika Bro Dikyo ini menengok ke belakang, yang dia lihat adalah bus usang yang berada sekitar tahun 70-an. Tidak hanya itu, kondisi bus pun terlihat sangat seram dengan penglihatan yang tentunya samar-samar. Melihat hal ini, Bro Dikyo pun kembali untuk melajukan motornya dengan sangat kencang. Bus tersebut ternyata ikut ngegas juga. Bus tersebut selalu tepat berada di belakangnya. Dan sampai suatu momen, bus tersebut menancap gas hingga menabrak Bro Dikyo tersebut. Tapi bukan kecelakaan yang terjadi, melainkan bus itu menembus tubuh pria itu. Dan setelah itu menghilang entah kemana. Setelah kejadian itu, Bro Dikyo memutuskan untuk menepi ke tepi jalan dan menemukan sebuah perkampungan yang berada di alas roban. Dia pun kemudian menceritakan apa yang baru saja dialami. Dan warga di sana sudah paham apa yang sebenarnya terjadi karena sering sekali pengendara yang melintasi jalur tersebut kemudian mengalami hal ganjil. Keempat, kuntilanak pencari tumbal. Kisah ini bisa dialami siapapun yang melewati alas roban. Nah, bagi siapapun, harap berhati-hati melintasi jalur ini pada saat malam hari. Cerita ini dikisahkan ada seorang pria yang hendak melakukan perjalanan pada malam hari menuju Klaten. Sampai pukul 12 malam, tidak ada sama sekali bus yang mengangkut pria tersebut. Dan akhirnya ada salah satu bus yang berhenti dan langsung saja dia bergegas untuk menaiki bus tersebut. Bus tersebut sudah sangat tua, dinding bus yang keropos,
hingga bau khas bus tua itu nyeruak di hidungnya. Bus tua semacam ini kalau di daerah Tegal biasanya disebut dengan bus obregan. Penumpang di dalamnya sangat sesak dan ini membuat pria itu tidak nyaman. Pria itu menjelaskan bahwa dia tidak kebagian tempat duduk. Hasil dia mesti berdiri di bagian belakang bus itu. Menurut penjelasan pria tersebut, bus ini melaju sekitar 60-70 km per jam. Kemudian jam menunjukkan jam 4 pagi mendekati subuh. Dan akhirnya bus masuk ke jalur Alas Roban. Jalur yang terkenal akan misterinya. Kondisi jalan sangat sepi dan hampir semua penumpang tertidur pulas. Sementara dia terjaga karena berdiri. Dia tersengaja menengok ke arah kiri bus dan seketika muncul penampakan putih. Bentuknya seperti orang memakai gaun panjang. Penampakan itu mengawang di samping bus yang dia naiki. Ternyata penampakan itu adalah kuntilanak penunggu Alas Roban. Setelah melihat penampakan itu, pria ini menjelaskan dia mengalihkan perhatian untuk menengok ke arah kanan dan kiri. Kemudian pria ini mencoba untuk membangunkan salah seorang penumpang yang ada di bus tersebut bahwa ada kuntilanak yang mengikuti bus mereka. Tapi upayanya nihil. Semua penumpang tidur kecuali dia dan supir bus itu. Karena kondisi semakin mistis, pria ini memberanikan diri untuk berjalan ke arah depan. Ya kali saja bisa ngobrol dengan supir itu. Tapi dia memutuskan untuk hanya berjalan ke arah bangku ketiga dari depan. Dia pun melihat ke arah depan jalan. Upaya ini dilakukan untuk mengalihkan perhatiannya. Saat menengok ke arah depan jalan, dia tiba-tiba melihat nenek menggendong kayu yang hendak menyeberang jalan. Dan gerakannya pun sangat lambat. Karena melihat nenek-nenek yang ingin menyeberang, pria ini pun berteriak, "Awas Pak Supir, ada orang mau nyebrang." Sang supir pun menjawab, "Diam saja kamu, tidak ada orang yang mau nyebrang." Mendengar perkataan si supir, pria ini pun bingung dan dia yakin bahwa tadi melihat ada nenek-nenek yang ingin menyeberang. Beberapa saat setelah itu, kernet dari bus itu bangun dan duduk di samping supir itu. Tak lama dia duduk, si kernet itu pun berteriak kalau ada kuntilanak yang berada tepat di kaca depan bus tersebut. Lagi-lagi, supir ini pun tidak melihat penampakan itu. Dan dia menjawab ke keneknya dengan menolehkan kepala ke samping. Setelah itu, keneknya berteriak kembali, "Awas, ada truk di depan." Lantas, si supir ini langsung banting setir. Untungnya, masih dalam kondisi yang bisa dikendalikan. Mereka pun semua selamat dari upaya kuntilanak yang sedang mencari tumbal tersebut. Oke teman-teman, itu cerita dari Alas Roban, Jawa Tengah. Dan untuk teman-teman yang hendak berpergian ke Alas Roban, Jawa Tengah, agar tidak melintas di jalur tersebut pada saat malam hari, karena menghindari hilangnya konsentrasi pada saat berkendara di jalur tersebut. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagas Agasta, silahkan subscribe sekarang juga, kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notif ke handphone kalian bisa langsung ditonton videonya dan dikomen dengan hal-hal yang positif. Buat teman-teman yang punya cerita mistis dan ingin mengirimkan ceritanya, bisa langsung kirim ke DM Instagram saya. Dan apabila yang ingin langsung menceritakan secara podcast, bisa langsung menghubungi saya juga. Saya pamit undur diri, tunggu konten-konten saya berikutnya, dan sampai jumpa.